100 kebaikan lu bisa hilang cuman karena satu kesalahan doang. Karena manusia itu kecenderungannya itu negativity bias. Soalnya otak kita secara primitif nih, antropologi dari dulu itu hanya untuk bertahan hidup dari zaman purba. Kayak lu itu harus bunuh sesuatu, kalau enggak lu yang dibunuh. Hukum rimba lah. Jadi lu udah bisa bantu orang bertahun-tahun, lu bisa ada di setiap mereka butuh lu, tapi ketika sekali aja lu salah atau nggak bisa bantu, dah semuanya itu lenyap. Peribahasa lainnya tuh hujan sehari menghapus kemarau setahun. Orang cuman inget yang buruknya aja. Dan kadang orang yang inget buruknya aja itu justru orang yang pernah lu tolong paling banyak. Kayak ada quote bagus dari luar negeri juga. Kalau lu bantu orang sekali, dia bakalan terima kasih. Lu bantu orang 2 kali, dia mulai udah keker-keker nih. Di otak dia nih, berikutnya pasti dibantu juga. Lu bantu orang 3 kali, udah. Dia udah mulai berharap menjadi ekspektasi. Lu bantu orang 4 kali, dia udah mulai bergantung sama diri lu. Udah jadi ketergantungan kayak obat. Lu bantu orang 5 kali, dia udah mikir dia berhak atas bantuan lu. Lu yang udah jadi kewajibannya dia. Habis itu kalau lu gak bantu, orang-orangnya bakalan benci banget sama lu. Jadi hati-hati dengan bantuan yang rutin lu lakukan tanpa reward dan punishment atau pembelajaran dari orang tersebut. Some people just cannot be helped. Mendingan biarkan dia tersiksa untuk pembelajaran orang tersebut. Tapi sakit hati yang lu rasakan itu terjadi karena ekspektasi juga kepada diri lu sendiri. Lu bantu orang tersebut waktu itu juga lu berharap di kemudian hari dapat timbal balik kan, atau dapat pemikiran-pemikiran orang bakal balas, orang bakal sayang sama gue, orang bakal bantu gue juga nanti kalau gue susah, orang tersebut akan ada balas budi ke gue nanti. Ada ekspektasi yang lu harapkan secara tidak langsung, makanya lu sakit hati di kemudian hari jika orang tersebut lupa sama kebaikan lu. Jadi kuncinya menurut gua bukan cuman di ekspektasi kita ke orang lain, tapi juga gimana kita memposisikan diri. Kalau setiap kebaikan yang lu lakukan itu selalu ada nota tagihannya di kepala lu, entah lu sadar atau enggak, ujungnya pasti nyesek. Makanya lu harus pilih mau jadi orang yang baik karena emang itu lu, atau mau jadi orang baik karena ada kepentingan di baliknya. Kalau lu pilih yang pertama berarti lu nggak peduli orang ingat atau enggak, balas atau enggak, which is good. Itu yang gue lakukan. Tapi kalau lu pilih yang kedua, siap-siap kecewa tiap kali dunia nggak sesuai skenario lu. Bukan berarti gue bilang lu harus baik ke semua orang tanpa filter ya. Karena kadang berhenti nolong itu juga bentuk kebaikan. Ada orang yang justru hidupnya baru maju kalau lu cabut semua tongkat yang dia sandarin. Kayak anak kecil yang gak akan pernah belajar jalan kalau lu terus gendong. Kalau lu sayang sama dia, lu lepasin dia jatuh. Biarin dia ngerti cara bangun. Biar dia tahu jatuh itu sakit. Dan orang itu kalau selalu dibantu dari kesalahannya gak akan pernah dia belajar. Ini termaksud keluarga kandung sampai orang tua kita sendiri. Kalau lu sayang, kalau lu peduli, kuncinya adalah lu harus kasih pelajaran. Walaupun itu akan buat hati lu sakit teriris-iris. Terus ada satu hal lagi, lu harus paham manusia itu gampang lupa sama hal baik. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka fokus ke masalahnya sendiri. Lu pernah kan di jalan ada orang lu minta tolong nih, lu bantu nih, terus besoknya lu ketemu dia lagi, dia bahkan nggak nyapa lu. Bukan karena dia benci lu, tapi karena momen itu cuma momen buat lu. Sementara buat dia ya lewat aja. Makanya jangan berharap orang akan nyimpen rekor kebaikan lu. Orang nggak bawa buku catatan buat nulis, oh si A pernah nolong gue tanggal sekian, jam sekian. Kalau mau berbuat baik, lakukan karena itu sesuai nilai lu. Bukan karena mau masuk daftar top 10 orang baik versi dia. Gue selalu saranin lo harus tetap berbuat baik. Karena karma itu logik di otak gue, bukan sesuatu spiritual. Lu buat baik itu otomatis akan berbalik ke lu suatu saat. Waktunya gue nggak tahu kapan. Bisa nge-lag dia, delay. Tapi inget, berbuat baik bukan berarti lu jadi bodoh. Bukan berarti lu biarin orang manfaatin lu terus. Ada batasnya, ada prinsip-prinsipnya. Kalau gue tidak pernah hutangin orang sama sekali. Karena gue tahu hutangin orang itu nggak akan pernah selesai. Akan ada hutang-hutang lagi di masa depannya. Karena hutang itu adalah behavior diri dia. Kalau selalu dia gali lubang, lu tutup lubangnya. Dia gali lubangnya, lu tutup lagi lubangnya. Dia tidak akan pernah berubah. Karena kehutangan adalah penyakit. Orang hutang terus itu penyakit. Penyakit dari gaya hidup dia yang kebanyakan gaya. Gua nggak pernah hutangin uang ke temen. Karena gue tahu gua akan kehilangan duit dan kehilangan teman. Kalau misalkan nominalnya gue masih bisa tanggung kecil-kecil, mendingan gue langsung kasih aja, that's it. Tapi habis itu udah nggak usah kontak gue lagi.
Soalnya kalau gue pinjemin dengan nominal besar, 99% pasti duitnya hilang. Dianya juga pasti ujungnya menghindar, menghilang, ninja asap. Mau gue tagih pun pasti alasannya nanti A, B, C, D, E. Ekonomi lah, pemerintah lah, ditipu orang lagi lah, dunia nggak adil lah. Ujungnya nanti dia yang bilang, lu hitung-hitungan banget. Gila gak? Nah, daripada gue kehilangan duit dan temen, mendingan gue kehilangan temen aja. Tapi duit gue gak hilang. So itu salah satu prinsip batas-batas diri gue ketika berbuat baik. Dan bukan cuma soal duit. Prinsip batas-batas ini berlaku di semua hal. Lu harus tahu kapan harus stop. Karena kalau lu gak punya rem, lama-lama lu yang habis duluan. Energi lu, waktu lu, bahkan kesehatan mental. Kadang lu pikir, gak apa-apa sekali ini aja gue bantu. Tapi yang lu gak sadar, sekali itu jadi 2 kali, 2 kali jadi 5 kali, 5 kali jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu jadi kewajiban ujungnya di mata dia, itu bahaya. Makanya berbuat baik itu penting, tapi lu harus tahu mainnya gimana. Nggak semua orang bisa lu selamatin. Ada orang yang kalau lu selamatin terus, dia nggak akan pernah belajar berenang. Ada orang yang kalau lu angkat tiap kali jatuh, dia nggak akan pernah belajar berdiri. Lu harus bisa bedain antara menolong sama memanjakan. Karena menolong itu bikin orang naik level. Memanjakan justru bikin orang stuck di level yang sama selamanya. Dan kalau ngomongin soal orang lupa sama kebaikan lo, ya wajar. Manusia itu fokus ke masalahnya sendiri. Nggak semua orang punya kapasitas buat nyimpen memori baik dari lo di otaknya dia. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka mau nyakitin lo, tapi karena prioritas mereka bukan lo. Dan itu lo harus terima. Itu kenapa gue selalu bilang, jangan bantu orang kalau tujuan lo cuman pengen diingat atau dibalas. Karena kalau itu motivasinya, lo akan kecewa 9 dari 10 kali. Bantu karena itu sesuai sama nilai lo. Bantu karena itu bikin lu respect sama diri lu sendiri. Bantu karena lu tahu itu yang benar, walaupun gak ada yang lihat. Dan ingat, jangan pernah merasa lu harus baik sama semua orang. Gak semua orang layak dapat energi lu. Ada orang yang harus lu jauhin demi kebaikan lu sendiri. Karena berbuat baik ke orang yang salah, itu sama aja. Lu kayak ngasih senjata ke orang yang suatu hari bakal nusuk lu dari belakang. Jadi, kalau 100 kebaikan lu hilang cuman karena satu kesalahan, kalau semua jasa lu dilupain, kalau orang yang paling banyak lu tolong malah jadi orang pertama yang nyerang lu, terima aja, itu manusia. Tugas lu bukan bikin semua orang ingat jasa lu. Tugas lu adalah tetap jadi orang yang lu mau lihat di cermin diri lu sendiri. Tetap pegang prinsip, tetap punya batas, tetap berbuat baik, tapi jangan pernah jadi bodoh. Karena ujungnya yang nentuin siapa diri lu itu bukan mereka, bukan omongan mereka, bukan ingatan mereka. Yang nentuin ya lu diri lu sendiri. Dan selama lu bisa berdiri tegak lihat cermin dan bilang, gue udah lakuin yang bener, itu udah cukup. Semua yang lain bonus aja. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang cara mengerti aturan tentang uang. Apa saja rumus-rumus fundamental basicnya. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja.